Perhatikan soal berikut. 1. Manfaat menggunakan barang yang menjadi hak kita dengan tanggung jawab, yaitu titik-titik. A. Barang akan hilang. B. Barang akan kotor. C. Barang akan rusak. D. Barang akan awet. Jawaban yang tepat adalah D. Barang akan awet. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan hak? A. Sesuatu yang harus kita ikuti. B. Sesuatu yang harus kita hindari. C. Sesuatu yang harus kita laksanakan. D. Sesuatu yang harus kita peroleh atau rasakan. Jelas ya? Jawabannya adalah D. Sesuatu yang harus kita peroleh. Soal nomor 3. Berikut ini hak warga negara Indonesia, kecuali, di sini ada kata kecuali. A. Mendapatkan pendidikan. B. Menyampaikan pendapat. C. Membentuk negara bagian. D. Memperoleh kasih sayang. Nah, yang kecualinya adalah D. Soal berikutnya, nomor 4. Pernyataan berikut yang merupakan bagian kesimpulan dari teks eksplanasi adalah A. Karet gelang adalah potongan karet berbentuk gelang yang dibuat untuk mengikat barang. Karet gelang terdiri dari berbagai macam ukuran, dari yang besar hingga yang kecil, dari yang tebal hingga yang tipis. Penemuan sederhana karet gelang memberikan manfaat bagi banyak orang. B. Seorang penemu dan usahawan berkebangsaan Inggris bernama Stephen Fry merupakan orang pertama yang berhasil memperoleh paten untuk karet gelang. Stephen Fry yang mempunyai perusahaan karet vulkanisir memperoleh paten untuk karet gelang pada tanggal 17 Mei 1845. Karet gelang yang dipatenkan Perry berbeda dengan karet gelang yang ada sekarang. Karet gelang zaman sekarang sudah mengalami vulkanisasi sehingga karet lebih elastis, tahan lama, dan pastinya lebih bermanfaat. C. Prinsip pembuatan karet gelang sangat sederhana. Karet berbentuk silinder tabung panjang dipotong-potong menjadi karet gelang sesuai ukuran. Karet gelang bersifat elastis sehingga sangat berguna untuk membantu pekerjaan ikat-mengikat. D. Karet gelang dihasilkan dari getah pohon karet yang disadap. Penemuan sederhana berupa karet gelang sangat memudahkan pekerjaan manusia. Sekecil apapun bentuk suatu penemuan, apabila bermanfaat bagi banyak orang, maka akan sangat berharga penemuan tersebut. Nah, jawabannya yang tepat adalah D. Pernyataan pada pilihan D merupakan bagian kesimpulan karena berisi pendapat mengenai fenomena yang dijelaskan pada teks. Soal berikutnya, perhatikan teks eksplanasi berikut. Rangkaian listrik tertutup adalah rangkaian listrik yang seluruh komponennya sudah terhubung. Rangkaian listrik tertutup dapat terjadi jika konduktor sudah terhubung dengan seluruh komponen.
Rangkaian listrik tertutup juga dapat terjadi jika saklar dalam keadaan tertutup. Akibatnya, arus listrik dapat mengalir sehingga alat listrik akan menyala. Gagasan pokok teks eksplanasi tersebut adalah titik-titik. A. Rangkaian listrik yang digunakan di rumah. B. Proses kerja rangkaian listrik tertutup. C. Manfaat rangkaian listrik tertutup. D. Penggunaan rangkaian listrik tertutup. Jawaban yang tepat adalah B. Proses kerja rangkaian listrik tertutup. Teks eksplanasi tersebut membahas proses kerja rangkaian listrik tertutup. Oke, soal berikutnya nomor 6. Perhatikan paragraf berikut. Resleting adalah alat yang digunakan untuk menyambung dua sisi kain. Resleting digunakan dalam pakaian, koper, dan berbagai tas. Alat-alat olahraga, perlengkapan bertenda, dan benda-benda dari tekstil, kulit, dan lain-lain. Resleting disukai orang karena menolong mempercepat orang mengancingkan atau membuka pakaian, tas, sepatu dibandingkan apabila orang harus menggunakan tali atau kancing. Sesuai struktur teks eksplanasi, paragraf tersebut merupakan bagian titik-titik. A. Kesimpulan. B. Interpretasi. C. Deret penjelasan. D. Pernyataan umum. Nah, jawaban yang tepat adalah D. Pernyataan umum. Paragraf tersebut termasuk pernyataan umum karena berisi informasi singkat tentang hal yang akan dibahas pada teks eksplanasi. Nomor 7, perhatikan gambar berikut. Jika lampu B mati, maka titik-titik. A. Lampu A dan C mati. B. Lampu A dan C hidup. C. Lampu A hidup dan lampu C mati. D. Lampu A mati dan lampu C hidup. Jawaban yang tepat adalah A. Lampu A dan C mati. Lihat pada gambar. Rangkaian pada gambar adalah rangkaian seri. Sehingga jika salah satu lampu mati, maka lampu lainnya ikut mati. Soal nomor 8. Rangkaian berikut yang dapat menghasilkan energi listrik adalah titik-titik. Gambar A, gambar B, lihat gambar C, dan gambar D. Untuk jawaban yang tepat adalah gambar C. Seluruh komponen listrik pada gambar C terhubung dengan kutub positif maupun kutub negatif baterai sehingga akan menghasilkan energi listrik. Lanjut soal nomor 9. Sikap yang baik ketika menggunakan peralatan listrik kecuali, ingat di sini ada kata kecuali. A. Memastikan baterai tidak bocor. B. Menggunakan peralatan listrik secara berhati-hati. C. Menggunakan alat dan bahan dengan semestinya. D. Membasahi tangan ketika memegang peralatan listrik. Ini sangat mudah ya. Jawaban yang tepat adalah D. Membasahi tangan ketika memegang peralatan listrik. Tangan basah saat memegang peralatan listrik dapat
membuat kita tersetrum. Soal berikutnya nomor 10. Seorang ilmuwan penemu kompor listrik adalah A. Charles Goodyear, B. Charles Babbage, C. Guglielmo Marconi, D. Rudolf Chopin. Nah, di sini ilmuwan penemu kompor listrik adalah D. Soal berikutnya. Peralatan rumah tangga berikut yang tidak menggunakan listrik adalah A. Lampu, B. Lemari, C. Televisi, D. Kipas angin. Jawaban yang tepat adalah B. Lemari. Lemari tidak menggunakan listrik. Soal berikutnya, inovasi peralatan rumah tangga dengan sumber energi listrik membuat kehidupan masyarakat menjadi titik-titik. A. Kacau, B. Rusak, C. Mudah, D. Anarkis. Jawaban yang tepat adalah C. Menjadi mudah. Inovasi peralatan rumah tangga dengan sumber energi listrik membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah. Soal berikutnya 13. Lagu yang dinyanyikan bisa cepat, bisa juga lambat, sesuai titik-titik. A. Nada, B. Birama, C. Tempo, D. Judul. Nah, lagu yang dinyanyikan bisa cepat, bisa juga lambat, asal sesuai tempo. Soal nomor 14. Berikut ini nada-nada yang berjarak dua nada adalah titik-titik. A. Do, re, mi, fa, B. Do, mi, fa, la, C. Fa, sol, si, do, D. Mi, fa, sol, si. Nah, kita tahu bahwa nada-nada yang berjarak dua nada adalah B. Do, mi, fa, la. Soal terakhir 15. Lagu Maryam Tomong memiliki tangga nada titik-titik. A. Mayor, B. Minor, C. Pelog, D. Slendro. A. Mayor, B. Minor, C. Pelog, D. Slendro. Jawaban yang tepat adalah A. Mayor. Lagu Maryam Tomong dinyanyikan dengan nada dasar C atau Do sehingga memiliki tangga nada mayor.